Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 daripada kitab Risalah fi Ilmil Mantiq ini. Alhamdulillah, setelah pertemuan yang lampau kita menyelesaikan tentang Kulliyatul Khamas, dan Kulliyatul Khamas itu wallahu alam termasuk bab-bab yang menurut saya sedikit susah daripada kitab mantik yang daripada bab-bab mantik yang lain. Tapi ala kullin kita sudah menyelesaikan Kulliyatul Khamas. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, yang sebenarnya bab ini dibahas di dalam kitab yang asing. Dan saya pernah mempunyai daurah di EPT juga tentang ilmu makulat ini, namanya Tasawurat Awaliyah fi Ilmil Makulat, dan rekamannya ada, kalau tak silap boleh tanya ke Ustadz Fatih. Akan tetapi pada kitab ini kita hanya akan membahas secara simpel saja, secara cepat, global tentang ilmu makulat ini ya. Dan secara global ilmu makulat itu adalah macam-macam daripada al-jinsul ali. Tengok di kelas yang sebelumnya saya jelaskan apa itu jinsul ali. Ada yang jauhar, jisim, kemudian jismun nami. Jinsul ali itu adalah jenis yang paling tinggi, yaitu di sini adalah di Syajarah Farvarius itu adalah al-jauhar ini. Yang mana jinsul ali itu ada dua, yaitu satunya adalah jauhar, yang kedua adalah al-arad. Dan yang mana arad itu pembagiannya di bawahnya ada 9. Maknanya 9 tambah 1 ada berapa? 10. Itulah hakikat daripada ilmu makulat ini. Maknanya ilmu makulat adalah macam-macam daripada jinsul ali yang ada pada dunia ini, terutama di dalam hawadis. Anda kena paham bahwasanya yang namanya makulat yang kita pelajari 10 ini semuanya tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tidak masuk ke makulat ini. Kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak masuk di dalam 10 makulat ini. Dan 10 makulat ini hanya berurusan dengan hawadits. Hadza huwa ma'taqadahu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ilmu makulat asyrah ini hakikatnya sebenarnya dia adalah pembahasan falsafi yang ada. Kalau kita nak tengok kitab-kitabnya Aristo, itu ada pasal makulat ini ada. Akan tetapi ahli sunnah tengok lagi makulat ini kemudian mengkritisinya. Dan ini adalah wadhifah daripada ilmu kalam sebenarnya, yaitu mereka tidak menerima apa yang dikatakan oleh orang-orang lain, tidak menerima apa yang diutarakan dan dipresentasikan oleh ulama-ulama yang lain, sawaun di bidang ahli sunnah sendiri atau di luar ahli sunnah, sawaun dia itu muslim atau bukan muslim. Akan tetapi mereka akan amik presentasi itu, definisi itu, kemudian mereka kritik, mereka bahas dan mereka dalami lagi, kemudian mereka kritik benar atau salah. Dan falasifah mengatakan bahwasanya 10 daripada makulat ini semuanya adalah perkara yang wujudi, maknanya perkara yang ada. Yang mana ahli sunnah mereka mengatakan bahwasanya memang ada makulat asyrah, akan tetapi tidak semuanya itu wujudi, tidak semuanya itu wujudi. Sebagian wujudi dan sebagian itu tidak wujudi. Jadi inilah hakikat daripada pembahasan makulat asyrah ini. Terus apa sih sebenarnya makulat asyrah dan kepentingan belajar makulat asyrah? Wallahu alam, saya kira makulat asyrah ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Karena kalau kita memahami makulat asyrah ini, maka akan berbeza bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Karena makulat asyrah sendiri adalah bahan utama dari terbinanya perkara-perkara yang ada. Di antaranya adalah manusia.
Maknanya manusia pun kalau nak kita kembalikan akan kembali kepada salah satu atau beberapa daripada makulat asyroh. Apapun yang ada di dunia ini, Anda akan kembalikan daripada makulat asyroh ini. Ya, nih. Nanti akan kita pelajari, ada makulat asyroh itu ada yang zaman, ada yang makan, ada makulatul ain, makulatul mata, ada makulatul kaif. Semua yang ada di dunia ini semuanya akan kembali kepada 10 makulah ini, akan kembali kepada 10 makulah ini. Yang mana 10 makulah ini semuanya perkara yang wujudi menurut falasifah, dan sebagian adalah perkara yang wujudi dan sebagian adalah adami menurut ahli sunnah. Kalau tak silap, Syiah menambahkan 4 lagi, tapi saya tak kira keluar daripada 10, mungkin hanya perluasan daripada 10, yakni mereka mengatakan makulah 14, akan tetapi wallahu alam saya kira tidak lebih daripada 10, hanya perluasan daripada apa yang ada 10 ini. Dan selama makulat asyroh ini adalah basic utama, bahan utama terhadap perkara-perkara yang ada di dunia ini, maknanya semua apa yang ada di dalam dunia ini, apapun itu. Contohnya pen ini Anda bisa kembalikan basic utama dari pen ini terdiri daripada apa saja kepada 10 makulah itu. Jayid. Selama makulat ini adalah labinat asasiyah, mana labinat asasiyah itu adalah batu utama atau poin-poin utama, struktur-struktur utama terdirinya maujudat ini, maka perbezaan di dalam makulat akan mempunyai isu atau masalah yang sangat signifikan terhadap bagaimana cara kita untuk berpikir dan bagaimana cara kita mensikapi dunia ini. Bahkan banyak sekali ulama-ulama fisik, diantaranya Isaac Newton dan Einstein, perbezaan mereka adalah di dalam teori mereka, yang mana Isaac Newton mempunyai teori gravitasi, kemudian Einstein mempunyai teori relativitas. Semuanya itu menurut saya ada hubungan dan kena-mengena dengan makulat ini, yang mana Isaac Newton itu meyakini dengan teori gravitasinya itu, meyakini bahwasanya yang namanya zaman itu adalah satu perkara yang mumtad. Mumtad maknanya dia itu memanjang terus daripada awal sampai akhir. Dia satu benda yang memanjang. Maknanya dia meyakini bahwasanya zaman itu ada. Kemudian teori itu dibatalkan oleh Einstein yang mengatakan bahwasanya zaman wal makan itu relatif. Zaman dan makan itu relatif. Maknanya relatif bukan perkara yang ada, bukan perkara yang ada. Karena itu dia mempunyai teori namanya teori relativitas. Dan perbezaan antara ini adalah satu contoh ya, bagaimana seorang alim kadir ya, nih, walaupun tidak harus di dalam bidang ilmu kalam, bahkan dalam bidang fisik akan membina teorinya yang masyhur dengan bagaimana cara mereka memahami makulat ini. Bahkan mungkin teorinya Einstein itu akan dibuat film. Anda pernah tengok film namanya Interstellar, yang bagaimana nanti datang ke planet ini, nanti macam-macam, ya ini maknanya waktu di planet itu lebih cepat daripada waktu yang ada di bumi dengan berkali-kali lipat. Kenapa? Karena waktu itu relatif. Karena waktu itu apa? Relatif. Kemudian orang yang mengatakan bahwasanya ada beberapa orang itu meyakini bahwasanya masa lalu itu ada. Bagaimana cara mereka itu memandang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Selama Anda menggunakan teori teori Isaac Newton yang mengatakan bahwasanya zaman itu adalah mumtad fil abad, yakni mumtad minal madi ilal mustaqbal, yakni min lawazimihi, bahwasanya diri kita itu di dalam madi itu ada. Maknanya kita yang sekarang 1 tahun yang lalu itu ada macam kopi kita pada 1 tahun yang lalu lebih muda daripada kita yang sekarang. Sekiranya kita bisa untuk kembali ke masa lampau, sekarang kita tak bisa kembali ke masa lampau, tapi seumpamanya kita bisa kembali ke masa lampau, kita akan bisa untuk menemukan diri kita dengan kopi yang lebih mudah. Atau kalau kita bisa ke masa depan, kita akan menemukan diri kita dengan kopi yang lebih tua. Mungkin kita bisa mengetahui umur, mungkin kita kalau bisa mengetahui hari kiamat bila, kita bisa tengok ke masa depan.
kalau Anda tengok movie Avenger, semuanya itu akan ya beni ala hadhihin nadriyah, ya ini bisa kembali ke masa lalu macam-macam. Itu tengok batu-batu Infinity Stone atau apa, itu semuanya mabni ala apa namanya, ala tasawur muayyan daripada apa namanya, daripada ilmu makulat. So tengok perbezaan cara pandang terhadap waktu terbina di atasnya banyak sekali movie. Dulu saya pernah tengok movie itu namanya Time Machine. Dia bisa tengok masa depan, bisa tengok masa lampau. Ini adalah bagaimana cara seorang filsafat, seorang filosof tengok tentang waktu. Ahli sunnah tak tengok semacam itu. Ahli sunnah mengatakan bahwasanya yang namanya waktu itu relatif. Maknanya relatif, dia itu bukan perkara yang ada, dia itu perkara yang nisbi. Maknanya masa lampau itu tidak ada dan masa depan belum ada. Maknanya Anda tidak bisa ke masa lampau karena sudah tidak ada, dan Anda tidak bisa ke masa depan karena belum ada. Yang ada itu hanya zaman sekarang. Karena itu Anda nak takhrij movie Avenger dengan mazhab ahli sunnah, Anda tak akan boleh. Kenapa? Karena memang nadrohnya sudah apa namanya? Nadrohnya sudah berbeza. Ini adalah beberapa kepentingan dan athar bagaimana kita mendalami ilmu makulat, Suf. Begitu pula Anda kalau tengok orang yang meyakini bahwasanya di dalam dunia ini, yang ada pada dunia ini adalah semua hal yang bisa kita ketahui dengan panca indera kita, atau lebih Anda kenal dengan nama komunisme. Itu mereka meyakini bahwasanya yang ada di dunia ini yang bisa kita lihat, atau lebih dikenal dengan nama al-madiyun. Loh, bagaimana orang yang meyakini seperti ini akan sama akhlaknya, sama cara sikapnya, akan sama perbuatannya dengan orang yang meyakini ada perkara yang tidak bisa kita dapatkan, yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera, yaitu mukmin. Kita meyakini ada sesuatu yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera kita. Pasti akhlaknya akan berbeza. Anda tengok orang yang berakidahkan Syuyu'i, komunis, akan berbeza dengan akhlaknya Muslim, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bagaimana sama akhlak orang yang meyakini bahwasanya di dunia ini tersusun daripada a'rad wal jawahir, dan orang yang meyakini bahwasanya di dunia ini hanya a'rad saja. Bagaimana sama akhlak orang yang meyakini bahwasanya kita adalah perkara yang ada dan kita berbeza daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kena mengena kita dengan Allah dari segi hakikat. Maknanya hakikat makhluk tidak sama dengan hakikat Khalik. Dan orang yang meyakini bahwasanya kita adalah penampakan madhar wa tajalliyat daripada Allah Subhanahu wa taala. So, tengok. Maknanya kita ini adalah representasi madhahir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah itu tampak dengan kita. Allah itu tampak dengan kita. Kita ini adalah penampakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini seperti ini, akhlaknya tidak akan sama dengan orang yang meyakini kita ini bukan Allah, kita bukan madharnya Allah. Kita adalah hamba Allah, kita kena tunduk kepada Allah, dan kita adalah dalil bahwasanya Allah itu ada. Bagaimana sama akhlak orang yang meyakini bahwasanya kekuatan manusia itu bisa untuk mencipta, karena kekuatan manusia daripada makulah khas, yang mana makulah khas ini mempunyai efek untuk menciptakan sesuatu. Dan orang yang meyakini bahwasanya kekuatan manusia tidak bisa untuk menciptakan sesuatu, tengok. Akhirnya cara pandang itu berbeza. Cara pandang bagaimana kita memandang sesuatu, kita memandang alam semesta, penyikapan kita akan berbeza. Kenapa berbeza? Karena kita meyakini perkara bahwasanya di dunia ini adalah perkara yang berbeza daripada apa yang diyakini oleh orang lain. Karena itu yang namanya makulah mempunyai kepentingan yang sangat penting sekali di dalam bagaimana akhlak kita, di dalam bagaimana cara sikap kita. Akhlaknya ahli sunnah tak akan sama dengan akhlaknya komunisme, tak akan sama dengan akhlaknya Mu'tazilah. Beza, akhlaknya beza. Kenapa seperti itu? Bukan karena oh ini namanya
komunisme ini namanya ahli sunnah, ini tasawur yang naif sekali ya, ini menurut saya, wallahu alam. Akan tetapi perbedaan akhlak itu bersumber daripada perbedaan apa yang Anda yakini terhadap banyak hal, dan unsur di antara unsur yang paling penting yang mempunyai efek yang langsung terhadap perbedaan akhlak adalah apa yang Anda yakini daripada makulat ini. Kan itu berkali-kali saya itu mengatakan kepada orang-orang, akhlaknya ahli sunnah akan berbeza dengan akhlaknya Mu'tazilah. Akhlaknya ahli sunnah akan berbeza dengan akhlaknya Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi meyakini ada semacam kesamaan antara Allah dan kita. Suf, tengok. Mereka meyakini seperti itu. Mereka meyakini seperti itu. Karena itu, mereka meyakini bahwasanya Allah itu jisim. Kita itu juga jisim. Ada semacam kesamaan loh. Ketika Anda meyakini ada semacam kesamaan, akan wallahu alam akan yusri sifat-sifat Allah kepada manusia. Ada yang namanya muntakim, ada kibria. Allah mutakabbir. Allah muntakim. Sifat-sifat ini, nama-nama ini akan wallahu alam akan menular kepada orang yang meyakini bahwasanya dia itu sama terhadap Allah, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan Anda akan melihat banyak sekali terorisme. Anda rata-rata kalau tengok ISIS itu dari mana? Jarang Anda nak tengok ahli sunnah Asy'ari Maturidi menjadi ISIS. Rata-rata orang-orang ekstrem-ekstrem itu dari mana? Rata-rata mereka itu mazhabnya Mujassimah, Hasyawiyah, wallahu alam yang saya tahu seperti itu, yang mudah mengkafir-kafirkan orang. Itu tidak jauh, kalau Anda nak teliti lebih dalam lagi, pasti ada kena-mengena dengan apa yang Anda yakini terhadap Allah dan berkaitan langsung daripada makulat. Banyak sekali hal yang kita kira perkara itu jauh daripada pembahasan makulat, tapi hakikatnya itu adalah inti pembahasan makulat atau dekat dengan pembahasan makulat. Berkali-kali saya katakan, orang yang meyakini bahwasanya dirinya itu adalah madzohir wa tajaliyat daripada Allah Subhanahu wa taala akan berbeza akhlaknya daripada orang yang meyakini bahwasanya kita itu adalah makhluk hamba daripada Allah. Beza, Sof. Orang yang meyakini kita ini hamba, akan ada semacam tawadhu. Kita hamba. Bagaimana akhlaknya hamba? Bagaimana akhlaknya ciptaan Allah? Anda kena mengikuti Khalik Anda kena mengikuti hamba Anda kena mengikuti Tuhan Anda, hamba kena mengikuti. Karena itu ada yang namanya tawadhu, ada yang namanya tawakul. Hal-hal semacam ini tidak akan bisa Anda memahami, tidak akan bisa Anda fahami secara hakikat kecuali Anda meyakini bahwasanya kita tidak ada kena-mengena dengan Allah secara hakikat. Kita adalah ciptaan Allah dan kita berbeza daripada Allah. Kalau Anda meyakini, oh saya ini tajalliyat daripada Allah, saya ini adalah madzohir daripada Allah, akan ada semacam apa ya menurut saya, wallahu alam, saya ini ada kena-mengena dengan Allah. Yakni Allah itu kalau nak tampak di dunia, Allah itu macam memerlukan saya. Karena saya adalah madhar dan Allah kena ada madhar, Allah kena ada tajalliyat, baru dikatakan dia itu wujudul haq. Hal-hal semacam ini yang akan mempengaruhi akhlak kita, sadar atau tak sadar. Karena itu ada orang itu yang tasib ke akidah muayyanah, ke akidah yang khas, dia akan menjadi sombong. Ke akidah khas dia akan menjadi tawadhu. Kenapa? Semuanya akan, kalau Anda gali lagi, akan bersumber bagaimana penyikapan Anda terhadap makulat ini. Wallahu a'lam, yani saya kira semacam ini. Inilah pentingnya inilah pentingnya ilmu makulat. Kalau seorang Mu'tazilah, cara Anda cara Anda untuk bertaamul dengan orang akan berbeza. Ketika Anda itu meyakini Anda itu ahli sunnah, berbeza, sangat-sangat berbeza. Mu'tazilah meyakini kita punya kekuatan untuk khalq, walaupun di dalam beberapa case. Ahli sunnah kita tidak mempunyai kekuatan untuk khalq. Yang menciptakan adalah Allah. Maknanya Mu'tazilah di dalam beberapa case dia merasa bahwasanya kita ini sama dengan Allah. Bukankah itu akan akan membuat kita ini sedikit sombong bahwasanya kita ini mirip dengan Allah tuh.
walaupun di dalam beberapa walaupun di dalam beberapa case ahli sunnah wal jamaah di dalam posisi yang lain mengatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada kena mengena, walaupun 1%, walaupun kurang daripada 1%, tidak ada. Kita tengok Wahabi bahwasanya ada kena mengena kita dengan Allah. Kalau Allah tidak mirip dengan kita, kalau Allah itu bukan jisim, macam mana jisim bisa menunjukkan kepada yang bukan jisim? Al jisim dalun alal jisim, maknanya kita ini menunjukkan kepada Allah karena Allah sama hakikatnya dengan hakikat kita. Itu akan menjadi sebab sikit atau banyak kesombongan kita. Kenapa? Karena akan yasrifina akhlakul uluhiyah, akan yasrifina sifatul uluhiyah, dan itu perkara yang salah. Anda kalau tengok Imam Razi mengatakan diusirnya iblis daripada surga karena dia mengklaim ada semacam akhlak uluhiyah, ada semacam sifat uluhiyah yang ada padanya. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Hal-hal semacam ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena selama Anda itu makhluk, maka derajat Anda itu sama. Derajat Anda itu sama, Anda sama-sama makhluknya. Maknanya, kata-kata makhluk itu mutawati, bainaka wa baina Adam. Yang membuat Anda mulia bukan karena Anda itu makhluk, bukan. Tapi karena saya yang membuat Anda mulia. Dan saya membuat Nabi Adam mulia karena perintah saya, bukan karena dia makhluk. Dan Anda meyakini bahwasanya Anda itu mulia karena hakikat Anda, dan tidak ada yang lebih mulia daripada makhluk kecuali Khalik. Karena makhluk itu mutawati. Kalau Anda meyakini makhluk itu ada yang lebih mulia, maknanya Anda nak challenge saya. Tengok. Karena ada semacam dia mengklaim kemiripan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nau'un minasyirik. Nau'un minasyirik. Karena syirik itulah iblis diusir daripada surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Anda akan mengetahui ahamiyah bahthul makulat. La yujad ahli sunnah alim kabir, kecuali membahas mafahim makulat ini dengan review balik. Maknanya mereka tidak akan terima pembahasan makulat ini walaupun sesama ahli sunnah. Apa yang difahami Ghazali mungkin direview balik oleh Tiftazani. Apa yang difahami Tiftazani mungkin direview balik oleh Syed Syarif Al-Jurjani. Mungkin direview balik oleh As-Sanusi. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak akan bisa untuk menjelaskan hakikat akidah ahli sunnah kecuali mereka review balik, kecuali mereka yu'idun nazar ila mafahim makulat al-asasiyah, dan hatta fisik hatta di dalam ulama fisik pasti akan yu'id an-nazar ilal makulat. Di dalam kitab ini saya akan membahas definisi-definisi secara global sahaja, dan kalau Anda nak lebih detail lagi, ada ini At-Tasawwurat Awaliyah. Kitab ini mungkin lebih tinggi sedikit daripada ini, dan saya jelaskan sekitar 7 atau 6, saya lupa, dan ada di dalam Musad Fatih. Dan saya pun ada ini Risalah fi Ta'rifil Makulat, dan ini ada di Jinan TV. Anda boleh tengok free. Dan insya Allah ke depannya kalau ada kesempatan saya akan mengajar kitab ini, namanya Kifayatus Sa'i fi Syarhi Makulatil fi Fahmi Makulatis Sajai. Ini adalah kitabnya Syekh Said Foda di dalam makulat, dan wallahu alam setakat ini yang saya tengok kitab yang paling best pasal makulat kitabnya Syekh Said Foda ini, Kifayatus Sa'i. Dan sebagian orang mengatakan yang paling besar mutawal dalam bahsul makulat itu hasyiahnya At-Tor ala syarhi makulat ala makulatis sajai, mungkin sekitar 1 atau 2 jilid wallahu alam, tapi terlampau mutawal. Dan ini di dalam kitab ini disebutkan tentang beberapa sampel tentang efek perbezaan makulat antara ulama fisik dan kepentingan makulat. Dan ada ada 2 kitab yang lain tentang makulat, bisa Anda tengok sendiri. Dan alhamdulillah sigoh PDF-nya pun ada. Anda boleh download sendiri di mana namanya di internet. Saya kira cukup sampai di sini muqaddimah tentang bahsul makulat. Sekarang kita masuk ke pembahasan makulatil asyar. Bismillah. Al-makulatul asyar.
Makulat ini sendiri sudah saya katakan, makulat ini adalah macam-macam daripada jinsul ali, dan makulat ini mahmulat. Apa itu mahmulat? Maknanya semua perkara yang di dunia ini bisa Anda jadikan mubtada, dan mahmulnya ini 10 ini. Contohnya warna ya, warna. Al-aswadu kaifun. Boleh ada macam itu. Al-aswadu kaifun. Terus al-qalamu jismun, al-qalamu jauharun. Semua perkara yang ada di dunia ini satu persatu Anda sebutkan, dan Anda boleh jadikan salah satu daripada makulat ini adalah mahmulnya, adalah makulnya. Karena itu namanya makulat, atau dengan makna bisa Anda katakan mahmulat, sama saja. Jayid jiddan. Saya tak nak jelaskan terlampau panjang definisi makulat karena ada perbedaan definisi. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah 10 hal yang dirujuk semua perkara yang di dunia ini kepada 10 ini. Ada yang mengatakan makulat itu adalah bagaimana cara Anda berpikir. Maknanya bukan perkara yang ada, tapi kaifiyatul tafkir. Kaifiyatul apa namanya? Kaifiyatul tafkir. Insyaallah nanti bila-bila jika dalam kesempatan yang lebih panjang, kesempatan yang lebih selesa, saya akan jelaskan secara detail khilaf tentang definisi makulat itu sendiri. Soal sin, kam aksamul jinsul ali, ada berapa sih macam-macam jinsul ali ini? Ada 10. Aksamuhu asyratun, dan dinamakan makulatul asyr. Apa itu? Wahia jauharun. 1. Kamun, kaifun, idhafatun, ainun, wa mata, wa milkun, wa wad'un, wa an yaf'ala, wa an yanfa'ila, wa tis'atul akhirah a'radun. Jadi sebenarnya ada 2, jauharun wa arad. Cuma mulai daripada kam dan an yanfa'il ini semuanya adalah arad. Anda kena paham, 10 ini semuanya perkara wujudi, perkara yang ada. Menurut siapa? Al-falasifah. Menurut falasifah. Menurut ahli sunnah, tidak semuanya perkara yang ada. Di dalam sini, saya akan jelaskan apa itu pendapat falasifah dahulu. Nanti mungkin nata arad qalilan ila pendapat ahli sunnah. Jayyid jiddan. Mahwal jauhar, soft tengok ya. Anda faham ini akan banyak sekali hal-hal di dalam akidah, bahkan di dalam ilmu selain akidah Anda akan fahami. Menurut saya ilmu makulat ini qatil tamaman ya, ini qatil tamaman. Dulu ketika kami belajar Syarhun Nasafiyah dengan Syekh Said pernah mengatakan yang belum pernah belajar ilmu makulat, saya tak akan ajarkan Syarhun Nasafiyah, karena belajar kitab-kitab ilmu kalam level tinggi tanpa Anda mempelajari makulat abad, yakni macam tak ada gunanya, karena Anda tidak akan faham. Walaupun Anda kira Anda faham, tapi hakikatnya Anda itu tak faham. Kenapa? Karena banyak sekali masail awisah, masalah-masalah yang detail di dalam akidah, semuanya terbina dengan bagaimana cara Anda memahami makulat ini. Bagaimana cara Anda memahami makulat ini? Jiddan. Ma huwal jauhar? Al jauhar huwal qaim bi nafsihi. Jauhar itu adalah perkara yang berdiri sendiri, tidak memerlukan perkara yang lain untuk berdiri. Contohnya pen ini. Dia tidak memerlukan perkara yang lain agar dia itu ada, yakni al qaim bi nafsihi. Berbeda dengan contohnya warna. Warna itu hijau. Tidak akan bisa Anda memahami hijau kecuali ada di dalam benda tertentu. Anda tidak akan bisa untuk membayangkan ada sesuatu yang hijau. Hijau itu ada sendiri, tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia ada, hijau itu kena ada di perkara yang lain. Berbeda dengan jauhar. Jauhar itu tidak memerlukan perkara yang lain agar dia itu ada. Akan tetapi yang namanya arad yang memerlukan jauhar untuk ada. Tapi jauhar mafhumnya dia berdiri sendiri, dan arad mafhumnya atau maknanya dia tidak mungkin ada kecuali ada jauhar. Walaupun al jauhar wal arad ini di dalam dunia nyata yatalazaman. Makna yatalazaman, dia kena ada berdua. Maknanya tidak mungkin di dalam dunia nyata arad ada tanpa jauhar atau jauhar ada tanpa arad. Cuma secara mafhum
arot itu bisa ada sendiri. Jauhar itu tidak perlu kepada arot, dan arot perlu kepada jauhar. Itu secara apa namanya? Itu secara mafhum. Bismillah. Ma huwal jauhar huwal qa'im bi nafsihi wal qabil lil a'radil mutadawadah. Yang namanya artu secara mafhumnya adalah sesuatu yang ada di dalam dunia nyata. Yang namanya jauhar itu adalah sesuatu yang ada dan dia berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan arot, tapi dia bisa menerima arot, bisa menerima. Qabil, makna qabil itu mampu untuk menerima. Al-mutadadah, makna al-mutadadah yang berlawanan, tapi satu persatu. Contohnya ini adalah jauhar. Dia bisa menerima hijau, dia bisa menerima kuning, dia bisa menerima merah. Cuma kuning, merah, hijau itu ada pada satu jauhar bergantian. Tidak bisa ketika ada kuning, ada hijau. Tidak bisa ketika ada hijau, ada merah. Tidak bisa. Kenapa? Karena hal-hal ini berlawanan. Dia bisa untuk ada pada satu tempat, tapi secara bergantian, tidak bersamaan. Kadawatina, seperti apa itu jauhar? Seperti dawatina, tubuh kita. Wal hukul, apa itu hukul? Sawah-sawah, kebun-kebun. Wal amtiah, benda-benda. Wal mabani, bangunan-bangunan. Apa itu arot? Arot itu adalah al-qa'im bil jauhar. Arot adalah sesuatu yang qa'im, makna qa'im ini berdiri dan memerlukan jauhar. Dia tidak bisa untuk berdiri sendiri, dia berdiri dengan jauhar. Maknanya tanpa ada jauhar, arot tidak ada. Berbeda dengan jauhar, tanpa ada arot, jauhar pun boleh ada. Cuma di dunia ini Allah tidak menciptakan jauhar kecuali menciptakan arot. Tapi kalau seumpamanya Allah nak cipta jauhar sendiri, tiada masalah, tiada masalah. Tapi arot tidak bisa semacam itu, tidak bisa. Yakni qudratullah la tata'allaq bi ihdatil arot bidunil jauhar, wallahu alam. Wa huwal qa'im bil jauhar wa yakunul jauhar mausufan bihi. Dibilang arot ini adalah perkara yang kena ada di dalam jauhar, dan jauhar itu disifati dengan arot. Contohnya jauhar ini kolam ya, kolam ini jauhar. Anda akan mensifati kolam dengan arot. Contohnya hijau. Al-qolamu akhdor. Suf tengok. Al-qolamu akhdor. Akhdor ini adalah sifat atau khobar untuk apa namanya? Untuk kolam. Yang mana kolam itu adalah jauhar. Makna yang kolam itu adalah jauhar dan hijau itu adalah arot, dan arot menjadi sifat untuk jauhar. Fal arodu sifatun wal jauharu mausufun. Suf, ulang-ulangi kelas ini karena saya tahu ini sikit-sikit susah, tapi kalau Anda boleh faham mabadiknya, best. Ini adalah mabadik daripada ilmu makulat. Saya tak akan masuk lebih dalam lagi, karena kalau masuk lebih dalam perlu 7 atau 6 kali pertemuan. Dan itu tak sesuai untuk level ini, karena level ini hanya level pengenalan saja, hanya level introduction. Mahuwal kam, jahit jidan. Terus di antara arot itu ya Habib, ada namanya arodul kam. Apa itu kam? Huwal migdar. Apa itu migdar? Size, ukuran. Ada kan size XL, L, XL. Adakah Anda kalau apa namanya beli kasut, size-nya berapa? Oh, 43, 42. Itu namanya size, itu migdar. Dan migdar menurut falasifah itu adalah perkara yang ada. Ya, namanya perkara yang ada dan dia ada pada jauhar. Ketika ada migdar ini, jauhar ini boleh untuk dibagi-bagi. Boleh untuk apa? Dibagi-bagi. Wa sya'nuhu an yakbalal kismah lidatihi. Dibilang yang namanya migdar, kalau dia itu menempel pada jauhar, akan menyebabkan jauhar itu bisa untuk dibagi-bagi. Bisa untuk apa? Dibagi-bagi. Dan yang namanya size itu ada berapa? Size itu ada 2. Ada yang namanya al-kamul munfasil, size yang terpisah-pisah. Seperti apa? Khomsah, seperti angka. Apa itu munfasil? Suf. Apa itu kam munfasil? Kam munfasil adalah ma la yakunu baina ajzaihi haddun mustarak. Yang mana antara bahagiannya itu tidak ada perkongsian.
Anda kalau tengok angka ya, angka itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Antara 1 dan 2 itu berpisah. Bukan 1 menempel ke 2, bukan 2 menempel ke 3, tidak. Itu terpisah-pisah. Lah, muttasil yang bagiannya itu menempel, maknanya akhir bagian daripada pertama itu adalah awal daripada bagian yang kedua. Contohnya, oke, tengok ya. Ini ada dua hal. Kemudian ini menempel macam ini. Sof, tengok. Akhir daripada hitam ini itu adalah awal daripada putih. Itu namanya apa? Al-kamul muttasil. Dan Anda kena paham, kamul muttasil itu kalau ada pada sesuatu akan menyebabkan dia itu boleh untuk dibagi-bagi. Dan pembagian itu banyak ya. Ada namanya kismah fi'liyah, ada namanya kismah wahmiyah, ada namanya kismah farodiyah. Apa itu Habib? Laisahuna mahalluhu di dalam kutub apa? Dalam kutub al-mutawwalah. Di dalam kutub al-mutawwalah. Bismillah. Ilakam yanqasimul kam yanqasimu ila kismen al kamun munfasilun ka khamsatin min khamsati kurush. Dibilang seperti 5 daripada 5 kurush. Kurush ini adalah satuan pecahan. Dibilang kalau di sini mungkin 40 sen, 50 sen macam itu. Itu namanya kurush, yakni uang-uang kecil itu namanya kurush. Fa innaha munfasilatun an ma'dudatiha al-kurush, yakni dibilang ada 5 kurush. Ada, Anda tengok 10 sen berbeza dengan 20 sen. 1 sen berbeza dengan 2 sen. Dia tidak ada melekat, tidak. Itu hal yang berbeza-beza dan tidak ada kena-mengena ya. Nih, itu namanya al-kam munfasil. Wa kam muttasil kasathil manzil fa innahu muttasilun bi manzil. So, tengok, ini adalah manzil, ini adalah satahnya, ini adalah bumbungnya. Yang namanya bumbung itu melekat dengan rumah. Sekiranya akhir daripada bumbung itu adalah awal daripada penyangganya ini, itu melekat, Suf. Berbeza dengan Anda tengok 5 kurush, Anda tengok 5 sen dengan 10 sen. Apakah ada kena-mengena? Apakah ada menyambung seperti ini? Tidak, berbeza. Ini 10 sen, ini 5, ini 5 sen. Berbeza, tidak ada kena-mengena. Kalau mungkin ada 1 sen, 2 sen, 3 sen, sama. Ini 1 sen, ini 2 sen. Tidak ada menempel seperti ini. Berbeza dengan bumbung. Bumbung itu menempel dengan pilarnya semacam ini. Sekiranya akhir daripada bumbung yang di sini adalah awal daripada pilar. Itu namanya apa? Itu namanya al-kamul muttasil. Terus kaif itu apa ya Habib? Mahwal kaif? Kaif itu adalah arad. Kaif itu adalah arad, sebuah arad yang wujudi. Yang kalau arad itu ada di dalam jauhar, dia tidak menyebabkan jauhar itu bisa untuk dibagi atau tidak bisa untuk dibagi. Bukan itu, tidak ada kena-mengena kaif dengan pembagian. Tidak ada kena-mengena, jadi tidak bisa Anda mengatakan karena ada kaif dia bisa dibagi. Bukan maknanya ketika ada kaif dia tidak bisa dibagi. Bukan seperti itu, tapi efeknya kaif ada efek yang lain daripada kaif. Apa itu? Wa an la yatawaqqaf tasawwuruhu ala tasawwuri ghairihi kal alwan, yakni kaif itu akan menyebabkan Anda itu mempunyai sebuah kondisi yang mana kondisi itu bisa untuk hilang dengan cepat atau tidak hilang dengan cepat. Contohnya adalah kalau Anda mengendarai kereta, Anda belajar kereta sudah lama, Anda mengendarai kereta 1 tahun, 2 tahun, Anda mempunyai skill. Anda mempunyai skill yang mana skill untuk mengendarai kereta itu akan lama habisnya, akan lama hilangnya. Berbeza dengan sesuatu yang mudah untuk hilang. Contohnya kalau Anda belajar kereta belum lama, kemudian Anda tinggalkan kereta itu, Anda masih mungkin drive 2 hari, 3 hari. Kemudian Anda 10 tahun Anda tak mengendarai lagi. 2 hari Anda belajar kereta itu macam tak ada. Anda kena belajar dari awal lagi. Kenapa? Karena cave-nya itu
belum melekat. Belum apa namanya? Belum melekat. Itu namanya kaifiyatun rasikhah wa kaifiyatun ghairu rasikhah. Kalau Anda malu, muka Anda akan merah kan? Tapi merah ini dia akan cepat hilang. Dia akan cepat hilang. Merah yang ada pada muka Anda itu tidak maknanya bisa dibagi dan tidak bisa dibagi, bukan seperti itu. Efeknya merah muka atau Anda pandai drive itu tidak ada kena-mengena dengan bisa dibagi atau tidak dibagi. Inilah yang namanya ilm. Yakni ilm, kalau Anda tengok ilmu itu apa sih? Kaifun. Ilmu itu adalah kaifun. Maknanya ketika Anda belajar sebuah ilmu sampai ilmu itu membuat Anda ada sesuatu yang melekat pada diri Anda karena ilmu itu, maka dikatakan Anda itu alim. Seperti Anda belajar memandu kereta, kemudian memandu kereta itu menjadikan diri Anda itu berubah. Maknanya, walaupun tidak ada apa-apa, tidak ada belajar-belajar lagi, saya sudah setahun kereta, kemudian saya ganti kereta lain, kemampuan saya akan ada, walaupun saya 1 bulan tidak memandu kereta, saya memandu kereta lagi, kemampuan saya untuk memandu kereta akan tetap ada. Akan tetap ada. Dikatakan Anda alim, bukan hanya karena Anda membaca 1 atau 2 kitab, tidak, tapi karena banyaknya mumarosah, akhirnya Anda mempunyai skill untuk membaca kitab apapun. Dan hakada kanal ulama, tidak ada ulama-ulama itu membaca semua kitab, tidak ada. Karena itu saya pun pelik, ada orang itu banyak mencari sanad. Apa sanad ilmu itu? Oh, saya nak cari sanad kitab. Loh. Yang saya tahu, sanad itu bukan pada kitab, tapi pada ilmu. Maknanya, anta ini ambil ilmu ini dari siapa? Oh, saya ambil, contohnya saya ambil ilmu kalam ini dari Syekh Said Foda. Saya ambil ilmu mantik daripada Syekh Bilal. Sudah, saya mungkin hanya baca 1-2 kitab. Sekiranya 1-2 kitab ini akan membuat saya ini mempunyai malakah. Mempunyai apa? Malakah. Mempunyai kaifiyah, sesuatu yang menempel pada diri saya, yang mana sesuatu itu akan bisa untuk saya gunakan untuk memahami semua ilmu-ilmu yang lain. Dokter pun sama macam itu. Dia belajar kedokteran. Mungkin dia hanya mempelajari 1 atau 2 tubuh, tapi pengetahuan yang ada pada 1-2 tubuh manusia ini bisa dia praktikalkan kepada semua manusia. Padahal manusia ini dan manusia yang lain itu berbeza. Ini namanya Z, ini Amr, ini yang lain-lain. Tapi dokter itu sudah mempunyai kaifiyah, atau lebih spesifiknya malakah, yang dia bisa praktikalkan kepada orang-orang yang lain. Karena itu tidak ada makna Anda cakap, Habib, saya nak minta sanad kitab Anda. Percuma, saya beri Anda sanad kitab pun tidak akan berguna untuk Anda. Kenapa? Karena sanad itu di dalam ilmu, bukan kitab ini, tapi ilmu yang ada di dalam kitab ini. So, ketika Anda tengok Syed Muhammad Al-Maliki, ketika cakap sanadul ilm, bukan sanadul kitab. Habib, saya nak cari sanad kitab. Saya bilang, tak ada makna itu. Tak ada makna. Kalaupun ada, tak banyak manfaatnya. Tapi sanad ilmu berbeza. Berbeza saat ilmu itu. Maknanya, ilmu Anda ini Anda dapat dari mana? Atau, walaupun saya tak belajar dengan Syekh Said, tapi Syekh Said tengok ilmu saya, kemudian Syekh Said mengatakan ilmu Anda sudah benar. Inilah hakikat daripada apa? Daripada kaif. Yang mana ilm, kalau Anda tengok dia itu akan kembali kepada apa? Kepada makulatul kaif. Sekiranya dengan ilmu itu akan ada semacam malakah, kemampuan yang menempel di dalam diri Anda, yang mana kemampuan itu tidak bisa dibagi-bagi. Dengan kemampuan itu, Anda bisa untuk memahami banyak hal yang masuk di dalam kaidah ilmu tersebut. Ini diantara masodik kaif ya. Ilmu warna tidak bisa Anda bagi-bagi. Tidak bisa Anda bagi-bagi. Yang bisa Anda bagi adalah jauharnya, tapi warnanya tidak bisa Anda bagi-bagi. Kal alwan. Karena alwan itu ketika dia menempel, susah untuk dihilangkan. Macam ini ya. Macam hitam ini. Perkara
warna hitam ini 10 tahun pun tidak akan tidak akan hilang. Apa yang saya katakan pasal ilmu ini penting sekali, bahwasanya ilmu itu min makulatil kaif. Ada yang mengatakan ilmu itu min makulatil fi'il wal infial, ada yang mengatakan ilmu itu min makulah kada, tapi hakikatnya ilmu adalah min makulatil kaif. Kalau Anda memahami ilmu min makulatil kaif, bagaimana cara Anda menyikapi ilmu akan berbeza dengan orang yang mengatakan bahwasanya ilmu itu min makulatil infial. Berbeza tau. Berbeza. Kalau Anda mengetahui ilmu itu min makulatil kaif, maknanya dia itu adalah sesuatu yang melekat dan mengakar pada diri Anda, bukan hal yang hanya Anda ketahui. Karena yang Anda ketahui mungkin hilang. Karena itu fuqaha pun mengatakan al-fiqh malakah. Fikih itu adalah kaifun yang mengakar pada diri Anda. Sekiranya segala sesuatu Anda menemukan hukumnya dengan kaif yang sudah melekat pada diri Anda. Anda jika belajar drive, orang itu apa ya, cikgu yang mengajarkan Anda memandu tidak akan mengajari Anda semua jalan, tidak, beberapa aja. Sof, ini caranya belok seperti ini, caranya ini seperti ini. Sudah, jalan apapun Anda nak memandu di Indonesia, Anda nak memandu di Malaysia, Anda nak memandu di Europe, sama aja caranya. Dan ketika Anda belajar di Malaysia, cara yang Anda pakai memandu di Malaysia bisa Anda gunakan dimanapun. Bisa Anda gunakan dimanapun. Kenapa? Karena ketika Anda memandu di Malaysia 10 tahun, 5 tahun, akan ada semacam cave. Dengan cave ini, yang ada pada diri Anda di dalam memandu, Anda bisa untuk menyelesaikan semua masalah dalam memandu di semua negara. Sama di dalam ilmu kalam, sama di dalam ilmu fikih. Anda mungkin hanya membaca kitab Minhaj, Anda mungkin hanya membaca kitab Fathul Mu'in. Dengan malakah yang Anda dapat di dalam Minhaj dan Fathul Mu'in, itu akan bisa Anda gunakan untuk memahami semua masalah yang ada di dalam di dalam diri Anda. Kenapa? Karena fikih itu adalah malakah, apa yang melekat pada diri Anda setelah Anda mempelajari kitab dan Anda terus mempraktikalnya. Anda praktikal, akhirnya di dalam diri Anda itu melekat sesuatu itu kita namakan kaifun. Dan semakin sesuatu itu melekat, maka dia akan susah untuk hilang daripada diri Anda. Walaupun Anda mungkin, saya tak belajar fikih 1 bulan, saya sakit. Setelah Anda sembuh, langsung Anda akan bisa belajar fikih lagi. Itulah hakikat daripada ilmu. Bukan maknanya sekarang Anda belajar, Anda menjadi faqih, tak macam itu. Cerita tak macam itu. Wallahu a'lam. Oke, makulatul kam dan makulatul kaif ini adalah makulah hakikiyah. Dan setelahnya adalah makulah idhofiyah. Apa itu makulah hakikiyah? Makulah hakikiyah itu Anda bisa memahami kam dan kaif tanpa Anda memahami makulah-makulah yang lain. Tapi makulah selain kaif wal kam ini, untuk memahaminya Anda kena memahami makulah-makulah yang lain. Apa contohnya? Suf idhofah. Mahyal idhofah ya nisbatul aridoh lil jisim bil qiyas ila nisbatin ukhra. Dibilang idhofah adalah sebuah nisbah yang menempel kepada jisim. Kalau Anda bisa memahaminya ketika Anda melihat nisbah yang lain. Contohnya apa? Al-ubuwah wal bunuwah, ayah dan anak. Anda tidak akan bisa memahami ubuwah, keayahan, bukan ayahnya, bukan ab ya, tapi ubuwah. Saya ini orang, saya mempunyai anak perempuan. Kalau Anda tidak melihat anak perempuan saya ini manusia biasa. Tapi ketika Anda melihat saya dari perspektif saya mempunyai anak, akan ada sebuah arodun yang ya'ti ilayya, namanya apa? Ubuwah, keayahan. Anak saya pun keanaan. Maknanya dia adalah ada semacam arod yang datang ke dia, yaitu bunuwah ini. Tanpa adanya bunuwah ini, dia tidak akan menjadi anak. So, ada keanaan, ada anak. Dan bunuwah tidak akan bisa difahami tanpa ubuwah. Maknanya tidak akan ada ayah tanpa anak. Ketika ayah, dia adalah seorang ayah, anaknya siapa? Dia adalah seorang anak, ayahnya siapa? Pasti seperti itu. Itu namanya makulatul idhofah. Maknanya anak tidak bisa difahami kecuali dengan ayah, bukan anak ya, tapi bunuwah, keanaan. Ada makulah namanya ubuwah. Bunuwah, ubuwah, keayahan. Lah, bunuwah itu kalau ada pada saya menjadi ayah.
Lah, ayah itu sifatnya adalah apa? Keayahan. Dan Anda tidak akan bisa untuk memahami keayahan atau ayah kecuali Anda memahami apa? Anak atau keanaan. Kal ubuwah al-aridah lil ab wal bunuwah al-aridah lil ibn fa inna kullan minhuma nisbatun tuqalu bil qiyas ila nisbatin ukhra. Maknanya Anda tidak akan paham ubuwah tanpa Anda memahami bunuwah, begitu pula sebaliknya. Terus ain itu apa? Ain itu adalah husulu syai' fil makan. Sesuatu, sof tengok ya. Ini kan meja saya. Ini adalah MP3. MP3 ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Adanya MP3 di tempat tertentu itu karena adanya perkara yang lain namanya makulatul ain. Dia bukan tempat tau. Jadi ada tempat, ada jauhar. Adanya jauhar pada tempat tertentu itu namanya makulatul ain. Itu namanya apa? Makulatul ain. Penting sekali ini. Dia bukan tempat, dia bukan jauhar, tapi adanya jauhar pada tempat tertentu. Jadi dari semua tempat ini, kenapa dia di sini? Karena adanya makulah namanya makulatul ain. Jayyid jiddan. Kemudian ilakam yan qasimul ain yan qasimu ila qismain ainun hakiki wa ainun ghairu hakiki. Dibilang makulatul ain itu terbagi menjadi berapa? Ada dua, satunya hakiki, satunya ghairu hakiki. Apa itu hakiki? Dibilang hakiki, yang namanya hakiki itu sekiranya tempatnya itu tidak lebih daripada bendanya. Contohnya air yang ada di sini, air itu memakan tempat tidak lebih daripada empty yang ada di gelas. Lah, yang ghairu hakiki itu jika tempatnya lebih besar daripada bendanya. Macam saya ada di bilik. Saya ada di bilik. Bilik lebih besar daripada saya. Itu namanya al-ain ghairul hakiki. Yang hakiki itu tempatnya tepat dengan bendanya. Macam ini, Sof. Air berada, kalau ini penuh ya, ketika dia penuh, air amik semua ruang, semua space yang ada di dalam gelas ini. Itu namanya apa? Ain al-hakiki. Mahual ainul hakiki huwa husulu syai' fi makanihil mukhtas. Makanihil mukhtas adalah makan yang khas untuknya, sekiranya tidak lebih dan tidak kurang. Adapun wa mahual ainul ghairul hakiki itu adalah adanya sesuatu di tempat yang tidak khas untuknya. Maknanya, sekiranya lebih dan selama dia itu tidak khas, maka saya boleh berpindah-pindah. Saya di sini, nanti saya di sana, nanti saya di sana. Kenapa? Karena tempat lebih besar daripada tubuh saya. Itu namanya al-ain ghairul hakiki. Contohnya apa? Kakauni Khalid fi madrasah au balad. Khalid di dalam madrasah. Kan madrasah lebih besar daripada Khalid. Khalid ada di dalam balad, di Gombak lebih besar daripada Khalid. Khalid di Malaysia lebih besar daripada Khalid, Malaysia lebih besar daripada Khalid. Dia bisa berpindah-pindah kemana yang dia mau. Kenapa? Karena tempatnya lebih besar daripada orangnya. Itu namanya al-ain ghairul hakiki. Mata pun sama. Kalau ain itu tempat, mata itu adalah waktu. Mata itu adalah waktu. Mahual mata huwa husulu syai' fi zaman. Husulu syai' fi zaman, terjadinya atau adanya sesuatu pada zaman tertentu. Itu namanya apa? Mata, bukan zaman ya, bukan waktu. Dan bukan sesuatu ini, tapi adanya sesuatu ini pada zaman yang khas. Saya ada pada zaman ini, itu karena ada makulatul mata. Itu karena ada makulatul mata, bukan waktu. Bukan saya, tapi adanya saya pada waktu yang khas. Dan itu pun sama, ada yang hakiki dan ada yang ghairul hakiki. Maknanya makulatul mata al-hakiki, sekiranya benda itu ada pada zaman yang khas untuknya, tidak kurang dan tidak lebih. Macam puasa. Puasa itu tepat dengan waktunya. Maknanya mula setelah subuh dan berakhir ketika maghrib. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu namanya apa? Al-ain al-hakiki. Yang ghairul hakiki, bendanya itu lebih kecil, lebih sedikit daripada waktunya. Contohnya, sholat pada waktu Jumat. Loh, hari Jumat kan 24 jam. Sholatnya berapa menit?
Atau mungkin sholat Jumat pada waktu zuhur. Zuhur 3 jam. Sholat Jumat berapa menit? Maknanya waktu Jumat lebih banyak daripada sholatnya. Itu namanya apa? Al-mata ghairul hakiki. Mirip dengan al-ain ghairul hakiki. Ilakam yan kosimul mata, yan kosimu kal ain ila kismen. Mata itu terbagi menjadi 2 seperti ain. Mata hakiki wa mata ghairu hakiki. Mahuwal matal hakiki itu adalah terjadinya sesuatu di zaman yang topik. Mana yang topik yang tepat. Intibak, yakni mutobakoh tepat semacam ini. Itu namanya yang topik. Kakonil kusufi waktu kada. Kusuf, yakni waktu gerhana. Ya gerhana itu kan tepat. Maknanya gerhana mulai pukul ini sampai pukul ini. Sudah. Tidak lebih dan tidak kurang. Lebih mudah lagi puasa. Puasa itu tidak kurang dan tidak lebih. Anda tidak bisa kurang. Maknanya, saya nak puasa mulai duha. Tidak bisa. Itu tidak dinamakan puasa. Oh, saya nak puasa sampai isya. Tidak. Setelah isya, setelah maghrib, tidak dikatakan Anda itu berpuasa. Puasa hanya setelah subuh dan sampai maghrib sahaja. Ma huwal mata ghairul hakiki huwa husulu syai' fi zamanil ladzi la yantopik alaihi kakonul kusufi yaumi kada aw syahri kada. Dibilang mata ghairul hakiki itu yang waktunya lebih besar daripada kejadiannya, seperti kusuf pada hari Jumat contohnya. Hari Jumat lebih lama daripada kusuf. Mungkin kusufnya kusuf matahari hanya 5 menit, 10 menit. Kemudian kusuf pada bulan September. Loh, bulan September lebih lama daripada waktu kusufnya. Itu namanya mata ghairul hakiki. Al-melek, apa itu melek? Melek itu adalah hayatun. Hayatun itu adalah amrun wujudiyun, yang mana itu terjadi kepada sesuatu karena sesuatu itu ada yang meliputinya. Ada yang meliputinya. Contohnya, saya diliputi oleh baju. Saya diliputi oleh baju. Bukan bajunya, bukan sayanya, tapi sesuatu yang ada pada diri saya. Karena sesuatu itu ada, baju ini dan saya boleh berpindah bersama-sama. Itu namanya makulatul milik. Begitu pula kulit. Saya mempunyai kulit. Kulit itu bukan saya, karena walaupun kulit itu tidak ada, saya tetap saya. Dan kulit bisa berpindah dengan berpindahnya saya, karena di dalam diri saya ada makulatul milik. Mahuwal milik huwa hayatun hasilatun li syai' bisababi ma yuhitu bihi aw bi ba'di. Dibilang milik itu adalah hayatun amrun wujudiyun, yang ada bagi sesuatu karena ada sesuatu yang meliputinya secara sempurna atau sebagiannya, dan harus sesuatu itu berpindah dengan dia berpindah, seperti hay'ah al-hasilah bita'ammum wa taqammus wa tasalluh. Dibilang seperti perkara yang wujudi, yang mana perkara itu ada pada saya karena saya memakai serban, memakai imamah. Wa taqammus, memakai komis, memakai baju. Atau tasalluh, memakai apa? Senjata. Senjata kan saya letak sini, pedang. Pedang itu akan berpindah dengan berpindahnya saya. Pedang bisa berpindah dengan berpindahnya saya. Itu kan perkara yang lebih daripada saya dan daripada pedang. Karena saya ada dan pedang ada, tidak menyebabkan pedang itu berpindah dengan berpindahnya saya. Tapi ketika dia saya bawa dan pada diri saya ada makulatul milik, akhirnya pedang itu bisa berpindah dengan berpindahnya saya, dan pedang itu menutupi sebagian badan saya. Baju menutupi sebagian badan saya. Baju tidak menutupi muka saya, dia menutupi sebagian badan saya, dan baju itu berpindah dengan berpindahnya saya. Karena itu saya mempunyai makulatul milik. Mungkin sedikit susah difahami, tapi ulang-ulangi video ini dan jangan terlampau berpikir seperti ahli sunnah di dalam masalah ini. Karena ini saya jelaskan dengan mazhabnya apa? Falasifah. Karena memang asal pembahasan ini adalah asal pembahasan falasifah. Ilakam yang kasimul muhit al-muntakil, dibilang sesuatu yang meliputi di dalam makulatul milik itu yang berpindah dengan berpindahnya orang itu terbagi menjadi berapa? Ada yang tobi'i dan ada yang tidak tobi'i. Apa yang tobi'i itu? Kajil dil hayawan. Tobi'i secara natural. Kulit ini kan ada pada saya karena natural. Saya lahir, saya mempunyai kulit. Itu namanya al-muhitut tobi'i.
Ada lagi muhit ghairu tabi'i, seperti apa? Athob. Ini kan tidak tabi'i, bukan maknanya saya lahir, baju ada. Saya lahir dulu kemudian saya beli baju. Saya lahir dulu kemudian saya beli kopiah ini. Lah, kemudian kopiah ini akan berpindah dengan berpindahan saya ketika saya memakai kopiah. Itu namanya muhit al-muntakil ghairu tabi'i. Tapi kulit muhit muntakil at-tabi'i. Kajil til hayawan wa ghairu tabi'i sawaun ahata bil kulqathu. Daun itu meliputi semua tubuh seperti baju. Aw bil ba'at kal khotim, atau sebagian seperti apa? Khotim. Khotim maknanya cincin itu kan sebagian menutupi sebagian kan. Kalau Anda berpindah, cincin juga ikut berpindah dengan berpindahnya Anda. Terus makulatul wada' itu apa ya Habib? Al-wada' huwa adalah sesuatu yang wujudi, yang ada pada sesuatu karena Anta menisbahkan sesuatu itu baina ba'dihi ba'don. So, tengok di sini ada Sony. Sony itu kalau Anda nisbah dengan tombol-tombol ini, lambang Sony ada di atas tombol-tombol ini. So, tengok. Dan tombol-tombol ini ada di atas lambang Sony. Itu namanya makulatul wada'. Begitu pula manusia ketika berdiri, Anda nisbahkan kepala dan kakinya. Kaki ada di atas kepala, kepala ada di atas apa namanya? Ada di atas kaki. Itu namanya makulatul wada'. Nisbah benda bagian ke satu bagian yang lain, atau nisbah benda itu ke benda yang lain. Saya ada di depan kamera. Itu nisbah saya kepada benda yang lain. Dan saya bisa dinisbah seperti itu karena ada makulatul apa? Wada' pada diri saya. Wallahu a'lam. Huwa hayatun hasilatun li syai'i bisababi nisbataini huma nisbatu ba'di ajza'ihi ila ba'd. Dibilang nisbah yang ada pada sesuatu, nisbah yang terjadi pada sesuatu karena ada dua nisbah pada sesuatu itu. Yang pertama adalah nisbah parts-partsnya kepada parts-partsnya yang lain, bahagiannya kepada bahagian-bahagian yang lain, dan nisbah bahagiannya, nisbah sesuatu itu sendiri kepada perkara yang di luar sesuatu itu. Seperti nisbah kepala saya ke kaki saya, itu nisbah ba'du ajza'ihi bil ba'd, atau nisbah saya kepada perkara yang lain di luar tubuh saya. Itu namanya makulatul apa namanya? Makulatul wada'. Wa nisbatu ajza'ihi ilal umuril kharijati anhu ka hayatil insan fil qiyam. Dibilang seperti manusia itu ketika dia itu berdiri. Ketika dia itu berdiri, dianggap di dalamnya itu ketika dia berdiri itu ada nisbah bagian tubuhnya satu sama lain, kepala dan kaki, dan nisbah bagian tubuh itu ke perkara yang lain. Maknanya ketika saya berdiri, saya di bawah bumbung, saya di atas lantai. Lah, itu nisbah saya ke lantai, nisbah saya ke bumbung. Tapi kalau saya berdiri, kepala saya ada di atas kaki. Kaki adalah bagian daripada saya. Kahayatil insan fil qiyam fa innahu yu'tabaru fihi nisbatu ajza'il jism ba'diha ila ba'din wa nisbatu tilkal ajza'i ila umurin kharijatin anha kamithli kauni ra'sihi min fawq wa rijlaihi min asfal. Sin ma huwa an yaf'al, ada makulatul sebagian cakap, makulatul fi'il dan makulatu an yaf'al. Apa itu makulatu an yaf'al? Huwa kaunu syai' mu'atsiran fi ghairihi kal qati' mada maqati. Yang dibilang al fi'il itu adalah sesuatu ketika mempunyai efek. Ketika Anda memotong, kan memotong kan tidak langsung tak memotong. One, two, three, tak memotong. Tidak seperti itu. Memotong kan sikit. Kalau bagi tebal semacam ini ya, tebal Anda memotong sikit. Lah, itu namanya memotong. Ketika kan ada pisau dan ada benda, contohnya ini cake ya. Contohnya ini adalah cake. Ketika Anda memotong cake ini, kan tidak bisa Anda letak di sini langsung terpotong, kan tak macam itu kan, sikit demi sikit. Lah, ada cake dan ada pisau. Ada memotong. Apa itu memotong? Memotong itu adalah efek daripada pisau ini ketika dia ada di cake. Yang mana efek daripada memotong ini, cake ini akan terbelah. Lah, fi'il itu adalah sesuatu yang wujudi yang ada di dalam
pisau ketika dia memotong. Ketika dia memotong. Lah, ketika kek itu terpotong, di dalam kek ada makulatul infial. Pisaunya memotong, dan ketika pisau itu memotong, di dalam pisau ini ada makulatil fi'il. Dan ketika kek ini terpotong, di dalam kek ini ada makulatul infial. Karena itu al-fi'il wal infial pasti bersama-sama. Al-fi'il wal infial selalu bersama-sama. Contoh yang lain. Kalau Anda merebus air. Api, ada air, Suf. Tapi ketika api itu ada letak air, dia akan apa? Mendidih. Ketika api itu memanaskan air dan air itu mendidih itu adalah efeknya daripada api ini. Ketika api mendidihkan, di dalam api itu ada makulatul fi'il. Dan ketika air ini mendidih, ada makulatul infial. Ketika dimatikan, mendidih itu hilang. Tertinggal panas. Panas bukan makulatil infial, tapi makulatil kaif. Karena yang namanya infial dan fi'il harus ada bersama-sama. Yakni fi'il adalah yang membuat efek ketika dia berefek. Ketika dia memanasi, dia akan mendidih. Mendidih ini adalah efek daripada panas. Memotong, terpotong. Ketika memotong, bukan sebelum memotong. Inilah fi'il wal infial. Ma huwa an yaf'al huwa kaunu syai' mu'atsiran fi ghairihi kal qati' madama qati'an. Dibilang yang namanya an yaf'al itu sesuatu itu memberi efek kepada selainnya, seperti qati', sesuatu yang memotong ketika dia sedang memotong. Wa ma huwa an yanfa'il huwa kaunu syai' muta'atsiran. Dia terefek. Bukan berefek, tapi terefek, terjejas. Min ghairihi, ya, macam corona dan kita, ya. Nih, selama ada corona itu makulatil fi'il. Kita ini makulatil infial. Allah musta'an, ya. Wa huwa kaunu syai' muta'atsiran min ghairihi. Sesuatu itu muta'atsir. Muta'atsir maknanya terjejas dan terefek daripada selainnya, selama selainnya itu fa'il dan kita ini terefek. Kal munqati' madama munqati'an, ketika dia itu terpotong, pada saat terpotong, ya, bukan sebelum atau setelah terpotong, tapi ketika dia terpotong. Jadi ketika kek itu masih belum terpotong, dia masih lengkap, kemudian datang pisau, terus ketika pisau itu masih dalam keadaan memotong, dia akan terbelah sikit-sikit. Nah, ketika terbelah sikit-sikit itu dia namanya munfa'il. Bukan setelah terpotong seperti ini selesai. Kenapa? Karena pisaunya sudah tidak memberi efek lagi. Inilah secara global tentang definisi makulat. Detailnya daripada makulat bukan di sini, karena itu saya hanya sebutkan tentang definisi-definisinya secara global saja. Kalau Anda nak lebih detail, silahkan tengok di Jinan TV, ada free, dan boleh untuk tengok Tasawurat Awaliyah ada di Ustadz Fatih. Dan insya Allah dengan ini selesailah sudah bab makulatul asyrah, dan insya Allah kelas esok kita akan baca maqasidut tasawurat, yaitu babul mu'arrifat, atau lebih dikenal dengan nama ta'rif, definisi, bagaimana cara kita membuat definisi. Adapun kuliatul khamas itu mabadi'ut tasawurat. Saya akhiri sampai sini, mungkin saya sudah penat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.